Menolak berzina demi iman. Inilah riwayat hidup Beato Fernando Sapera Saluha, CMF. Hidup selama tahun 1905 sampai 1936. Sebagai manusia, saya pantas disebut tak berharga, tetapi saya tidak akan pernah melacurkan diri demi kenikmatan sesaat. Itu kata Bruder Fernando suatu hari. El Vermouth dan La Garza menjadi rumah bagi sejuta kenikmatan. Pada masa Perang Sipil di Spanyol tahun 1936 sampai 1939, dua rumah bordir di Tàrrega, Catalunya, Spanyol ini cukup terkenal. Tempat ini menjadi rumah singgah bagi para milisi. Kadangkala, rumah impian dalam tanda petik ini menjadi markas bagi kaum republik seperti para pekerja, para buruh tani, serta kelas menengah terdidik yang bertikai melawan kaum nasionalis yang terdiri dari orang-orang Katolik, pebisnis, dan pemilik tanah. Demi memuaskan nafsu semata, sesekali kaum republik menangkap paksa gadis-gadis kaya dari kaum nasionalis untuk dijadikan wanita penghibur. Gadis-gadis pilihan itu dijadikan seri panggung bagi para pengunjung. Di El Vermouth dan La Garza tak ada istilah makan siang gratis. Setiap orang dipatok harga yang sama, tetapi faktanya hanya kelas menengah yang mampu membayar para primadona tersebut. Kaum buruh tani cukuplah dengan gadis-gadis biasa yang bayarannya tentu sesuai isi kantong. Usai Perang Saudara, tepatnya ketika berakhirnya rezim diktator Francisco Franco tahun 1939 sampai 1975, El Vermouth dan La Garza mendapat wajah baru. Para misionaris Claretian mengubah tempat pelacuran ini menjadi kapel yang diperuntukkan bagi masyarakat Tàrrega. Hal ini ada hubungannya dengan kematian seorang anggota Claretian, yakni Bruder Fernando Sapera Saluha, CMF. Beliau dibunuh di depan rumah bordir tersebut karena pada waktu itu menolak perintah Juan Casteras, pemimpin milisi, untuk berhubungan badan dengan seorang wanita penghibur. Dipaksa berzina. Carmen Costiles, pemilik La Garza dan El Vermouth, saat pengadilan eklesiastikal, yakni rangkaian proses beatifikasi Fernando tahun 1948, pernah bercerita. Saat itu matahari hampir tenggelam, Casteras, pemimpin milisi tadi, dan 4 anggotanya tiba di La Garza dengan membawa hombre santo atau manusia kudus. Badannya sangat tinggi dibalut pakaian khas biarawan. Kedua tangannya terikat dan wajahnya memerah. Saat berada di bar, Casteras memanggil seorang gadis cantik. Fernando dipaksa mencium dan berzina dengan gadis tersebut. Fernando menolak tawaran tersebut. Kata Fernando, "Saya akan melakukan hubungan intim bila saya mau dan tanpa harus dipaksa. Sebagai manusia saya memang pelacur, tetapi saya tidak melacurkan diri demi kenikmatan sesaat." Itu kata Fernando. Kata-kata ini membuat Carmen menghibahkan 2 bar miliknya yang dulunya adalah tempat pelacuran untuk dijadikan kapel rumah ibadah oleh para misionaris Claretian. Cobaan untuk berzina dari para milisi bukan saja di La Garza, Tàrrega. Sebelum tiba di Tàrrega, para milisi sudah mencobanya di sebuah bar Carvera. Casteras bertanya kepadanya, gadis mana yang ia inginkan, tetapi pertanyaan itu tidak digubris oleh Bruder Fernando. Maka Casteras lalu memilih seseorang gadis namanya La Pereta, gadis bermata coklat dengan rambut pirang, dan kemudian dipaksakan untuk berhubungan badan dengan Fernando. La Pereta memang pada waktu itu dikenal sangat buas dalam urusan ranjang. Ketika pasangannya tidak mampu memuaskan dia, La Pereta tidak segan-segan melukai pria tersebut. "Biasanya pria yang melayani saya," kata La Pereta. "Bila Anda suka, saya akan melayani Anda hingga puas." Demikian La Pereta mengatakan itu kepada Bruder Fernando. Ajakan itu ternyata lalu diiyakan oleh Bruder Fernando.
pria kelahiran Alio, Tarragona, Spanyol 8 September 1905 tersebut. Nah, kemudian keduanya masuk ke dalam bilik dan di dalam bilik atau di dalam kamar milik La Preta tersebut. Nah, di dalam kamar itu Fernando memegang tangan wanita itu dan kemudian berkata kepadanya, kata Fernando, "Anda tidak perlu melayani saya. Cukup saja layani Tuhan melalui pertobatan Anda." Konon pada saat itu, pada waktu mendengar pesan ini, La Preta, perempuan yang buas tersebut, bertobat. Dia meninggalkan pekerjaannya menjadi pelacur dan kemudian menjadi seorang perempuan yang baik bagi suami dan ketiga anaknya. Ramon Filaro, pemilik bar di Carvera, berkisah demikian. Fernando masuk dalam bilik La Preta. Para milisi menyaksikan hal itu dengan rasa puas bahwa Fernando berhasil ditaklukkan dan sekarang sedang berhubungan badan dengan La Preta. Setidaknya bagi para milisi, Fernando masuk perangkap mereka. Sejam kemudian Fernando keluar dengan muka berseri-seri, tetapi La Preta terlihat tidak seperti biasanya. Gadis liar itu meneteskan air mata ketika menyaksikan Fernando dibawa paksa oleh Casteras. Ada semangat lain dalam diri La Preta ketika bertemu Fernando. Tukang masak di biara. Bruder dari kongregasi misionaris Claresian ini ditangkap milisi saat dirinya sedang berada di peternakan milik Borarol. Kehadiran Bruder Fernando di peternakan tersebut tidak lain untuk urusan dapur biaranya. Kebetulan saat itu ia ditugaskan mengambil stok makanan untuk biaranya. Tetapi milisi sudah mendengar kehadirannya di peternakan tersebut dan mereka datang ke sana. Dan pada tanggal 12 Agustus 1936, para milisi menghampiri dan kemudian menangkap Bruder Fernando. Gejolak perang sipil saat itu memang membuat nasib Fernando di ujung tanduk. Kebencian terhadap gereja Katolik dengan narasi cari aman sendiri terhadap kaum nasionalis, pebisnis, dan tuan rumah membuat gerakan akar rumput milisi mengancam nyawa umat Katolik. Kebencian terhadap gereja berakhir dengan penyiksaan banyak imam dan biarawan, termasuk Bruder Fernando sendiri. Sedikitnya ada 510 biarawan dan biarawati yang dibunuh pada waktu itu. Ketika para milisi datang ke peternakan dan hendak menangkap dia, di hadapan para milisi itu, Bruder Fernando bertanya, "Siapa orang-orang ini?" Bruder Fernando bertanya itu kepada Borarol, pemilik peternakan. "Dia adalah milisi," jawabnya sambil menunjuk Casteras. Fernando lalu berkata, "Casteras, yang sering disebut binatang itu?" Memang Casteras dikenal kejam, buas, dan memiliki banyak kaki tangan. Ia kadang dibayar untuk membakar dan membunuh kaum nasionalis. Jawaban Bruder Fernando ini sontak membuat Casteras marah. Ia lalu memerintahkan agar Fernando ditangkap. Bofarul menuturkan, Juan del Hostal, teman Casteras, menarik tangan Fernando dan memaksanya naik mobil. Kedua tangannya serta matanya diikat dengan kain. Dalam perjalanan, ia disulut rokok oleh para milisi. Pakaiannya disobek hingga bertelanjang dada. Ia dibawa ke bar Carvera dan saya yakin ia telah dipaksa untuk berzina dan kemudian dipaksa juga untuk menyangkal imannya. Darah suci. Fernando adalah anak pasangan suami istri Don Jose Saperas, seorang tukang batu, dan Scholastica Luja. Ia dibaptis 2 hari setelah kelahirannya di paroki Santo Bartolomeus Alio, Tarragona. Sejak kecil, Fernando sudah berniat menjadi biarawan, tetapi karena kondisi keuangan keluarga membuatnya mengurungkan niatnya. Karena pendidikan iman yang kurang, Fernando terpaksa jatuh dalam pergaulan yang salah. Ia acap kali bersama kelompoknya mencuri dan menjarah mobil yang lewat di Alio. Tetapi suatu saat matanya terbuka. Scholastica menjadi wanita yang mempertobatkan Fernando. Lewat doa rosario, Scholastica ibunya meminta agar Tuhan menunjukkan mukjizat bagi anaknya. Doa itu terkabul saat Fernando berusia 30 tahun.
Ketika menyaksikan seorang rekannya meninggal karena dibunuh, Fernando menyatakan diri untuk menjadi misionaris Claresian pada tahun 1930. Majalah Incunable milik Claris Spanyol pernah menulis profil Bruder Fernando. Pada salah satu edisinya ditulis demikian. Ketika hendak masuk biara, pimpinan ragu-ragu menerimanya. Ia tidak sebaik kolega-koleganya. Ia tidak beragama, apalagi mengenal Tuhan. Tetapi ketika orang memandang dia, ternyata ia sangat sederhana dan memiliki karisma. Karena itu, kami memberi pengecualian terhadapnya. Dengan keyakinan itu, kemudian Fernando diterima masuk ke dalam biara Claresian. Sebelum wafat, Bruder Fernando dimasukkan dalam tahanan di Kervara. Bravo, seorang penjaga tahanan pada waktu itu, berkisah. Ketika tiba di penjara, wajahnya penuh memar. Tetapi keesokan hari ia dibawa lagi ke rumah pelacuran di El Fermaut dan La Garza di Tarrega. Ketika Bruder periang itu menolak berzina, ia lalu ditembak di kepalanya pada tanggal 13 Agustus 1936, persis di depan rumah pelacuran tersebut. Ketika Casteras kembali ke penjara, ia berkata, "Kami sudah mengirimkan Fernando ke surga yang ia imani. Kami telah menawarinya surga yang lain, tapi dia menolaknya karena dia lebih memilih surga yang dia imani." Sebelum menutup mata, Fernando membuat tanda salib dan menatap ke langit lalu berkata, "Sudah selesai." Setelah itu tubuhnya terbanting ke tanah, darahnya menguduskan tempat itu, ungkap Antonio. Proses beatifikasi dimulai di Paroki Santa Maria del Alba Tarrega, Keuskupan Solsona, Lleida, Catalunya pada tahun 1940. Proses beatifikasi berjalan cukup lama bersamaan dengan para martir Claresian, korban perang sipil di Spanyol lainnya. Pada tanggal 21 Desember 2016, Paus Franciscus menggelarinya Venerabilis. Bruder Fernando dibeatifikasi bersama para martir korban perang sipil lainnya di Spanyol pada tanggal 21 Oktober 2017 oleh Paus Franciscus. Bruder Fernando dikenang setiap tanggal 13 Agustus. Demikian kisah hidup Bruder Fernando sebagaimana ditulis oleh Justi Hafuar Manuk yang terbit dalam majalah Mingguan Hidup 16 Maret 2018.